Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Dari M Najib 06 main rank pakai Hayabusa. Cakep. Ayo RRQ pasti bisa. Yes, jadi buat kalian semua kalau kata Bung Kornet yang mau titip salam, titip pesan itu bisa langsung DM @Fauzianskar atau Momo-chan ya, dan juga ada Om Wawa di sana. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Kali ini kita bakal Smash langsung them. masuk ke dalam game yang kedua. Salam buat mantan, pergi ke sungai naik perahu. Welcome to Perahu Mobile sang terkena Legends. batu. Mantan punya pacar baru tapi lebih jelek dari aku. Ini dari Aji. Oke, langsung aja kita lihat tur. Bener kan Kyle? Ah iya benar Kyle memang. Yes, bener banget. Kyle sudah berhasil mengamankan Balmonnya. Dan ini bahaya banget sih Kyle. Bisa bakal dirontokin dengan cukup cepat dengan seorang R7 dengan Dairotnya. Dan berhasil clear ini dengan cukup cepat untuk seorang R7. Sedangkan Witch King dari top lane. One by one situation dengan seorang Phoenix. Mau coba dipasang. First ball didapatkan. R7 kali ini first ball didapatkan oleh seorang Finn. Oh my god. Malah Lingnya yang menginvasi jungle dari para pemain dari tim Aura Fire. Bukan Lingnya yang diinvasi. Kebalikan. Ini adalah hari kebalikan Momo-chan. Iya, dan kali ini dari RQLC mereka mengamankan 1 poin pertama mereka sebelum 1 menit, dan ini bakal menjadi keuntungan buat Albert terutama karena dia bisa langsung nyari blue buffnya tanpa adanya konteks yang mungkin bisa dilakukan sama Aura Fire karena sudah ada cowok yang berada di paling depan. Kali ini dari LG-nya udah diejekkan sama Phoenix tapi masih bisa survive, bakal buying space ke arah seorang Albert juga tadi. Yes, bukan hanya itu aja. Finn lebih memilih untuk mendapatkan 1 buah clearing minion di dalam mid lane. Tapi Finn-nya dia menggunakan flicker tapi masih aman. Harusnya Albert stable position level 2 dari seorang Kyle. Tapi Soblet ke arah belakang bakal coba dipasangkan dan ditumbangkan. R7 perkasa dengan Dairotnya. Lihat 2 poin sudah diamankan oleh R7. Sorry, 1 poin. Tadi Iya. satunya lagi, oh iya Finn. Buat Finn. Iya, satu Finn. Tapi bisa dibilang Witch King bakal coba diinvasi di arah top lane. LJ membantu pergerakan dari seorang Witch King di arah top lane. Phoenix pergerakannya luar biasa, masih coba untuk dapetin 1 buah gold buff terlebih dahulu dan didapatkan oleh seorang fans di arah top lane, Momo-chan. Iya, sedangkan kali ini Fansong yang mulai dihujani dengan adanya meteor shower dikeluarkan oleh sama Finn dan masih bisa bertahan karena masih belum memiliki physical defense yang cukup beri, tapi Fansong langsung tidak aset ke arah LJ ya dalam kondisi yang tidak bagus dan bisa di take down dan cukup baik oleh member dari tim Aura Fire. Yes, sayangnya LJ tidak punya flicker untuk kali ini, sedangkan Fanstrom dengan damage dari 1 buah Federal Strike yang sakit banget, dan Fanstrom berada di arah rumput. R7 benar-benar perkasa di arah lane kali ini dan malah Kyle yang tertinggal 1 poin. R7 tidak boleh terlalu birahi, bakal coba dipaksa dari Albert, udah mulai masuk ke arah belakang, langsung ada Fanstrom di arah belakang, dan Phoenix pun sudah membantu pergerakan dari seorang Kyle. Federal Strike dan Kyle pusing kepalanya, gak ada orang tapi muter-muter di sana. Aduh, langsung coba dipaksa dari R7 dan lihat di sini Kyle-nya digrontokin, dipecundangin di arah bottom lane. Luar biasa permainan dari Dirot. Dirot emang sakit sekali, Cimomo. Iya, dan tadi untungnya kalau masih ada Spectre Strap mungkin masih bisa dikejar oleh R7 dan sepertinya nggak mau terlalu memaksakan juga karena udah sampai damage ke arah turret yang kedua oleh tim Aura Fire. Yes, para pemain dari Pokemon juga kali ini bisa dibilang tidak bisa terlalu baik, tidak bisa terlalu menekan di arah early game seperti di game pertama. LJ membuka vision, bakal coba dipaksa dan berhasil didapatkan oleh seorang Finn. Tapi Ejector mencoba menyelamatkan seorang Finn, masih ada 1 buah flicker yang benar-benar save the day. Di sisi lain, Witch King-nya membuka arah Turtle, bakal membuka ke arah seorang Kira. Kira masih punya Inferno, Phoenix pada di garis depan. Langsung coba Ejector dan Retribution Israel untuk seorang Albert. Iya, gak berhasil diamankan, gak berhasil kontes juga oleh tim Aura Fire. Mereka langsung mundur, set up ulang lagi. Terutama Fans kali ini masih memiliki space yang cukup leluasa untuk mendapatkan itemnya. Dan Phoenix masih sibuk untuk, ejector flicker tapi gak mendapatkan siapapun, malah dibalikin keadaannya. Dengan adanya LJ yang baik sekali dengan The Web Dragon-nya kali menghentikan pergerakan dari seorang Phoenix. Yaw. Di arah top lane, hati-hati Tamus bakal coba dijepit kali ini. Ada 2 player dari tim RRQ. Lihat, Albert dengan Lingnya percaya diri, cukup barbar, berani melakukan inisiasi untuk seorang Albert. Inilah yang dibutuhkan oleh tim RRQ Hoshi. Inisiasi dari core-nya. Dan kita lihat juga, supportnya selalu mengcover dengan baik apapun yang terjadi. LJ dan Finn selalu berada di sisi dekat dari seorang Albert, walaupun pergerakan Albert cukup cepat dengan pitch point-nya.
Iya, jadi kita lihat di area mid kali ini Whisking-nya bakal coba dipukul mundur dengan ada Feather Airstrike yang dipukul oleh Van Strong, dengan R7 bakal coba melawan Dapat turret, Split Push pasti. kali ini dapetin 2 objektif untuk tim RQ Hoshi. Dan Kyle-nya agak berhasil untuk mendefense, tapi lihat pergerakan dari tim LJ Aura. bagus banget LJ. Berkat LJ informasi tersalurkan dengan cukup rapi untuk seorang F7 yang lagi mencoba melakukan push terhadap turret. Van kali ini bakal berubah dan ternyata Van masih punya Purify, tidak terlalu di follow up. Udah gak ada lagi satu buah Feather Airstrike, tandanya Meteor Shower bisa langsung dimanfaatkan ke arah belakang untuk Van dan juga Phoenix. Wave Dragon langsung ke arah seorang Phoenix, tapi ternyata gak ada follow up. Miskomunikasi dari tim RRQ Hoshi, itu bisa dibilang adalah sebuah kesalahan yang fatal. Kalau LJ melakukan itu lagi dan tidak ada follow up untuk seorang LJ. Ini kita lihat Phoenix. One last hit dengan smart missile-nya berhasil mendapatkan satu buah blue buff. Iya, Turtle daripada diamankan resurrecting sama Pin, soon. mendingan ya setidaknya masih bisa diamankan sama tim Aura sendiri. Dan setelah adanya miscommunication mungkin yang tadi di-mention oleh Oji dari seorang LJ. Itu miskomunikasi kalau menurut aku sih. Iya, karena mungkin Albertnya masih bisa juga dan teman-temannya juga masih jauh. Kali ini RRQ langsung lagi-lagi mengamankan objektif mereka yang kedua. Turtle ini bakal membantu mereka bener-bener kaya banget dari sisi network. Kali ini udah dikantongi sama RRQ Hoshi 16.000, 17.000 pertandingan 4.000 di 5 menit, hampir 6 menit yang pertama. Dan ini bakal ngebantu banget buat dari sisi item damage-nya, apalagi buat LJ yang Di arah punya top item lane. defense banget ya. One by one situation kali ini Keira gak bakal kuat, harusnya lawan seorang R7, tapi R7 lihat di map udah kehilangan beberapa player dari tim Aura Fire. Tandanya R7 harus mundur karena ketika musuh dari offlanernya berani maju di saat dia di posisi kalah, itu tandanya kawanannya mendekat, tandanya dari kawanan para api naga sudah mendekat si Momo. Iya, ada api, ada naga ya, rame juga. Kan naga semburannya api, kalau semburannya air kita lihat langsung ada satu bola sisa di tim berhasil mendapatkan satu buah tamu secara belakang. Tapi Tembak lihat. Tomblade, inisiasi dari seorang Albert dan ini dia yang dibutuhkan raja dari segala raja. Inisiasi dari seorang hyper carry-nya dan Momo Chan. Yes. Itu berhasil work 100%. It's real, Iya, it's work. pastinya. Dan yang kali ini dari Our Fire mereka langsung kehilangan 2 member, tapi udah mulai di stun kali ini. Armstrong-nya mengeluarkan Duel Curse of trail Will, langsung ke tapi arah Dragon- seorang Pin. Kali baru coba dipasang Phoenix dengan cepat ternyata karena follow damage. Feather Airstrike satu kali hantaman. Lihat ditumbuh palanya sama Van Strong. Tengok di sana kita tengok Van Strong Digeprek tumbukan tadi. yang langsung tumbangin satu orang LJ, dan ini pertama kalinya keluar di arah MPL season 6 untuk Kairot, dan terakhir kali keluar di MPL itu season yang kelima week 3 itu. Maksudnya pertama kali dan terakhirnya tuh season 5. Oke, siap Ji. Oke. Nggak percuma jadi tukang bajai jago Iya, ngeles. boleh. Ngelesnya jauh juga kayak bajai. Tapi kali ini Bisa jendelawan. dari Aura Fire mereka mulai kewalahan sepertinya karena mereka nggak bisa Turtle nyentuh satupun resurrecting turret dari soon. RQ Hoshi. Ini agak sedikit sulit juga dari Aura Fire. Mereka harus cari cara gimana caranya ngestopin LJ aja deh tuh yang paling depan terus ya. Susah banget kayak Enggak, LJ-nya. kalau mereka stopin LJ, mereka bakal buang-buang waktu. Iya makanya. Mereka Menurut harus aku stop kayak R7. R7 mana? Lihat, lihat Oh, di networknya. mana-mana kayaknya. 5.600. Dia ngejar Albert yang udah 6.000, cuma beda 300. Albert dikejar habis-habisan. Lihat nih R7 bakal dapetin Kyle harusnya di arah bottom lane. Iya, dia nungguin dulu kayak momen yang tepat. Kali ini sudah mulai maju sepertinya dari R7 juga di area bawah setelah RQ mendapatkan turret di area atas. Bakal coba kejar Lihat bangunnya minimapnya, di Kyle-nya. cutting kali ini Kyle nggak punya apa-apa. Flicker dari dikeluarkan Well Dragon langsung ada seorang Kyle. Where are you going my brother? LJ Wakanda Forever berhasil mendapatkan satu buah kick langsung ke dada dari seorang Kyle. Albert melakukan rotasi ke arah top lane. Kali ini Albert lebih confident, lebih percaya diri dengan pinpointnya. Dan Keira dengan cepat coba dipaksa. Dan lihat satu pemain dari SM mengusir mundur dan memecah belah para pemain dari tim RRQ Hoshi. Strategi yang cukup baik dari seorang Van Strong memukul mundur para tim RRQ Hoshi. Iya, dan kalau kelihatan banget sih dari Albert sendiri dia lebih nyaman juga dengan linknya. Dan lebih leluasa juga dengan ada support dari Finn sendiri dengan Shower Meteor. Dan LJ yang selalu ngebuka vision, R7 yang selalu jagain lini bawahnya. Dan bahkan kalau kita lihat pun dari Whisking benar-benar kunci pergerakan dari tim Aura Fire. Ketika ada satu yang mundur langsung ditarik lagi dengan misilnya. Dan juga yang kalau kita lihat Albert memang sebenarnya dia nggak muncul di beberapa team fight gitu. Dia hanya follow up aja inisiasi atau mungkin team fight yang dibuka sama Aura Fire. Tapi Albert di sini benar-benar bermain objektif. Dia ngamanin semua turretnya di area atas. Albert Dia taruh di bawah.
bagus banget rotasinya. Oh enggak, tidak ada seorang Finn. Dia tahu ini bisa ngamanin, gak usah minta bantuan dia. Tuh kan, karena kalau Finn yang gak bisa ngamanin, Albert harusnya udah rotasi. Bakal coba dilempar, atau ada satu buah injektor, mengarahkan ke Fastron, atau menggunakan Purify, yang telah dikeluarkan. Tandanya LG tidak ada flicker lagi untuk kali ini. Dan seorang Albert harusnya masih menahan Retribution. Oh tidak, Retributionnya tidak bisa kali ini untuk red buff yang dimiliki tim Aura Fire. Dan Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Land of Dawn untuk game yang kedua. Mochan. Kali ini Albert sudah mulai dan Devian Sword langsung matikan pergerakan dari Kyle kali ini. Dibantu oleh Whiskin, dia masih punya Smart Missile juga. Ya masih punya Fire Missile kali ini. Dan Lordnya akan mulai dicolek-colek sama tim RGOC. Bermain dengan sangat rapi di game yang kedua Aura Fire. Justru gak dikasih kesempatan untuk bermain kayaknya kali ini. Bener-bener di zoning out Aura Fire, apinya disiram air agak sedikit padam untuk di game yang kedua kali ini. Raja dari segala raja ternyata habis dari sumur untuk ngambil ember air seember. Gimana sih Ji? Balik ya? Air seember, bener air seember. Iya bukan ember air kan? Iya kamu ngomongnya ember air. Kenapa sih Momochan kalau ngekes sama aku marah mulu? Gak ngerti. Nggak tahu emosi terus bawaannya. Kayak Kornet juga marah mulu kalau ngekes sama aku, gak ngerti kenapa. Kayaknya nih salah bukan kita gitu. Tapi kalian lihat Lordnya bakal mengarah ke arah atas Ji dengan leluasa dan Akihoshi. Ini kalau aku bilang kali ini bakal dibalikin keadaannya benar-benar sama Akihoshi di game kedua. Di game pertama Akihoshi benar-benar di zoning out sama Aura Fire. Sekarang dibalikin. Asal satu. Apa? Mereka bisa konsisten. Bukan masalah apa. Ini hero-hero dari Arkeoshi memang sakit banget damage-nya. Memang nge-burst banget. Tapi kalau misalnya durability, mereka dua hero Albert dan juga R7 ini bakal keringis banget kalau ketika dihantam dengan lihat duel dari langkah seorang finish. Bakal coba disebut, dipasangkan langsung berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan untuk seorang Arkeoshi. Tapi ingat, super minion di tiga arah yang berbeda. Bakal coba didorong secara bersama dan Albert udah standby on position. LJ berada di garis depan. Kali ini Keira mau coba memasangkan ada Inferno. Melakukan clearing minion dengan cukup cepat. Tapi ternyata LJ udah gak punya lagi The Way Outbreak. Tidak ada tendangan langsung kepala. Para pemain dari tim Arkeoshi fokus langsung di karena bakal coba dibakar, burungnya kebakar kabur. Ya ampun kali ini R7 berhasil mendapatkan satu buah inhibitor turret di arah top lane Momochan. Iya, dan harus memukul mundur kali ini dari tim Arkeoshi. Mereka nggak akan terlalu maksain juga. Mereka akan coba mungkin ngamanin buff terlebih dahulu untuk Albert karena Link tanpa blue buff itu bagaikan Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu, gitu. Bagaikan Momochan tanpa tahu siapa aku sebut. Tahu siapa harus disebut, gitu. Ya guys, start. Ada bunyi tek-tek itu berarti aku lagi diketok ya tuh, dengar sendiri ya. Oke, Aura Fire. Ini bakal sulit banget sih menurut aku. Kayak Aura Fire kayaknya harus mainin momentum gak sih? Kayak kombonya, atau mungkin lebih salah satu persatu kali ya. Kayak biar lebih aman juga untuk tim fightnya dari si Aura Fire. Tapi lihat dari RRQ, mereka langsung melakukan inisiatif Devian Sword dari seorang Albert yang langsung mendapatkan 2 poin untuk tim Arkeoshi. Dan bahkan Devinnya mencolek-colek ke arah Kyle juga. Tapi bukan hanya itu aja, bukan hanya itu momentumnya kalau Momochan sadar. Lihat Albert masuk, dia percaya cover dari kawan-kawannya. Nah, dia birahi dan kita triplet ya. Ya kan, Albert tuh shot, selebel, dia nggak peduli langsung berada di depan karena dia tahu bakal bisa nge-secure kill dan ini yang dibutuhkan untuk gameplay dari tim Arkeoshi. Harusnya kayak gitu dari kemarin Albert nih. Makanya kan aku bilang, kita kan harus, kita tadi ngobrol, makanya kita lihat langsung Albert bakal coba follow up kali ini langsung mundur lagi dan seorang Albert ini bisa mendapatkan satu buah poin tambahan tapi ternyata tidak bisa. Dan tim Aura Fire masih perkasa untuk melakukan defensive terhadap inhibitor turret. Mereka butuh Bapak Lord terhormat untuk kedua kalinya. Tapi tadi menurut aku Albert pintar banget sih. Dia langsung mundur ketika udah ada lihat Phoenix yang maju. Karena kalau dia di ejector di Unstoppable Force, dia gak cuma punya retribution, dia gak punya escape mechanism yang langsung instan gitu. Dia gak punya flicker. Jadi menurut aku keputusan yang baik juga, decision making yang baik dari Albert sendiri untuk mundur. Karena Lordnya dalam waktu 30 detik akan spawn. Ini Lord yang kedua yang udah di enhance, yang udah tebal banget. Dari tim Aura Fire, mereka harus cari cara gimana setidaknya mereka kontes. Atau mungkin dari Arkeoshi, mereka mau coba untuk nge-bait terlebih dahulu. Mereka pasti bakal coba untuk nge-bait sih. R7 bakal dapetin red buff terlebih dahulu. Dan gak ada yang bisa nge-cover, lihat pinnya udah mukul mundur. Sama-sama semburan nih langsung dari jauh. Yang satu ada hujan api. Ya kan, yang satu semburan pompa air. Nah ini dia nih, udah ada satu Bapak Lord udah datang lagi ke Land of Dawn.
Bisa dibilang juga RRQ Hoshi cukup perkasa untuk kali ini di zoning out oleh seorang LJ. LJ versus everybody. LJ versus everybody. Kali ini yang benar-benar berada di garis depan dan for the first time in forever kali ini kita lihat permainan yang luar biasa dari RRQ Hoshi tanpa Lemon ya bisa dibilang ya. Iya. Itu namanya lagi rehat terbaik. Karena Lemon salah satu playmaker yang luar biasa. Oh, iya dong. Yes, bener banget. Legends. Lemon udah masuk ke Legends kalau menurut aku pribadi. Untuk pandangan aku ya, Heeh. Lemon itu Legends maksudnya. Bukan cuma karena dia out player juga, bukan cuma karena dia selalu lama dari season 1, tapi dia kayak menjadi kunci penting juga buat RRQ selama ini. Kayak dia bisa mengembalikan keadaan untuk beberapa momentum. Vini yang tim gak RRQ peduli Hoshi. karena cooldown reduction yang cukup cepat. Dia ngeliat ada satu komedi putar disembur. Kan berapi. Pademin. diputar. Ya, bener juga. Langsung disembur. Langsung digituin Momo-chan ya. Iya, makasih. Ngeselin banget temen ini. Mipan ya. Dan kali ini RRQ Hoshi langsung mengarah lagi ke area lane dari tim Aura Fire. Mereka mau coba mengontrol semua wave management. Bira ini, Bira ini yang kita butuhkan. Kalau kata Bung Kornet, tas. Kalau kata Bung Kornet ya. Lihat, bakal coba dipaksa. Lordnya udah mulai masuk, Witkins mulai datang ke dalam base. Tapi Albert lebih memilih arah bottom lane. Masih ditumbangkan satu Albert. TP top lane ke arah belakang. Sayang sekali keluarkan tadi ada apa-apa kali ini di arah mid lane. Bapak Albert terhormat membantu mendapatkan satu buah inhibitor turret. Dan lihat kali ini Lordnya muter-muter mundar balik. Dan ini bencana. Lihat base-nya. Satu titik dan terakhir. Dan this is it. RRQ Hoshi take the game to dan membawa game ini yang ketiga. Iya, nggak nyampe Vin sama Whisking, gak apa-apa. Oh my Oh my god, akhirnya